Aku pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini. Bahwa seorang ibu akan selalu melindungi anaknya, apapun yang terjadi. Tapi hari itu, segalanya hancur berantakan. Pagi itu di rumah kami di pinggiran Jakarta, aku bangun dengan suara pintu kamar yang dibanting keras. Ibu berdiri di ambang pintu, matanya merah, memegang gunting besar di tangan. "Ari, bangun!" teriaknya. Aku baru saja berusia 22 tahun, baru lulus kuliah, dan baru saja memberanikan diri mengakui pada diriku sendiri bahwa aku gay. Malam sebelumnya, aku cerita pada adikku, dan entah bagaimana ibu mendengar. Dia menyeretku ke kamar mandi, memaksaku duduk di kursi plastik kecil. "Ini karena dosamu. Karena identitas kotor itu," katanya sambil menangis. Gunting itu mulai bekerja, helai rambutku jatuh satu persatu ke lantai keramik yang dingin. Aku tak melawan, hanya diam, air mata mengalir pelan. Rambutku yang panjang, yang aku rawat bertahun-tahun sebagai bagian dari diriku yang bebas, kini habis. Kepalaku botak, dingin, terpapar. Ayah hanya diam di ruang tamu, tak berani campur tangan. Di keluarga kami yang konservatif, di lingkungan kampung yang penuh masjid dan pengajian, menjadi gay adalah aib terbesar. Ibu bilang ini hukuman, agar aku sembuh, agar tetangga tak bergosip. Tapi yang aku rasakan hanya kehancuran. Aku melihat cermin, wajahku asing, seperti bukan aku lagi. Hari-hari berikutnya, rumah terasa seperti penjara. Ibu mengunci pintuku malam hari, melarangku keluar. "Kau harus berubah, Ari. Cari pengobatan, ikut ruyah," katanya berulang kali. Aku hanya mengangguk, tapi di hati aku tahu ini bukan penyakit. Aku mulai mencari informasi diam-diam di ponsel tentang komunitas LGBTQ di Jakarta. Aku merasa sendirian, tapi ada secercah harapan. Suatu sore saat hujan deras mengguyur Jakarta, aku bertemu Rea. Itu di kai kecil di Kemang, tempat aku kabur diam-diam. Aku duduk sendirian, kepala botakku ditutupi topi, merasa malu. Rea, cowok sesia aku, duduk di meja sebelah, memesan kopi hitam. Matanya tertarik pada buku yang aku baca, sebuah novel tentang penerimaan diri. "Kamu suka baca yang itu?" tanyanya ramah. Suaranya lembut, seperti angin sepoi. Aku mengangguk, tak berani menatap lama. Kami mulai mengobrol. Dia cerita dia bekerja sebagai desainer grafis, tinggal sendiri di apartemen kecil. Aku tak langsung cerita tentang diriku, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku nyaman. Malam itu, kami bertukar nomor. Rea tak tertawa saat aku lepas topi dan tunjukkan kepala botakku. "Itu pasti sakit," katanya pelan, tangannya hampir menyentuh kepalaku tapi urung. "Tapi kamu tetap tampan." Kata-katanya seperti obat, membuat hatiku hangat untuk pertama kalinya setelah kejadian itu. Kami mulai sering bertemu. Rea membawaku jalan-jalan di Taman Suropati, makan bakso pinggir jalan, nonton film di bioskop kecil. Dia tak pernah memaksa, hanya mendengar ceritaku. Saat aku cerita tentang ibu yang menggunduli aku, matanya berkaca-kaca. "Keluarga kadang tak mengerti, tapi kamu punya hak atas hidupmu sendiri," katanya. Perlahan aku jatuh cinta. Rea adalah orang pertama yang membuatku merasa diterima apa adanya. Di pelukannya yang hangat saat kami duduk di bangku taman, aku merasa dunia tak lagi begitu kejam. Tapi aku tahu ini baru awal. Rahasia ini tak bisa disembunyikan selamanya dari keluarga. Hubunganku dengan Rea semakin dalam. Kami menghabiskan akhir pekan bersama, kadang di apartemennya yang sederhana, mendengarkan musik indie Indonesia sambil berbagi cerita masa kecil. Rea berasal dari Bandung, keluarganya lebih terbuka, meski dia juga pernah kesulitan coming out. Aku pernah diusir sementara, ceritanya suatu malam, kepalanya bersandar di bahuku. Tapi sekarang, ayahku mulai paham. Aku iri padanya. Di rumah, ibu semakin ketat.
Dia membawaku ke ustaz untuk pengobatan, memaksaku ikut pengajian khusus. Setiap kali pulang, aku merasa lelah jiwa raga. Rambutku mulai tumbuh sedikit, tapi ibu masih memandangku dengan curiga. Jangan keluar malam-malam lagi, katanya tajam. Suatu hari, aku tak tahan. Aku cerita pada Rea tentang tekanan itu. Kami duduk di rooftop apartemennya, melihat lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Aku takut kehilangan keluarga, tapi aku juga tak mau kehilangan diriku, kataku, suara bergetar. Rea memelukku erat. Kamu tak sendirian, Ari. Aku di sini. Malam itu kami berciuman untuk pertama kalinya, lembut penuh rasa. Rasanya seperti bebas, seperti akhirnya aku menemukan rumah sejati. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Adikku yang tak sengaja melihat pesanku dengan Rea, cerita pada ibu. Malam itu rumah gaduh lagi. Ibu menangis histeris, ayah marah besar. Kau bikin malu keluarga. Identitas itu yang bikin kau begini, teriak ibu, tangannya gemetar memegang Al-Quran. Mereka mengancam memutus hubungan, menyuruhku pindah. Aku menangis semalaman, tapi pagi harinya aku memutuskan kabur. Aku kemas barang sedikit, tinggalkan surat, makan aku, tapi aku harus hidup sebagai diriku. Aku pindah ke apartemen Rea sementara. Hidup baru dimulai, tapi penuh tantangan. Kami kerja keras, Rea bantu aku cari pekerjaan sebagai penulis lepas. Di Jakarta yang ramai, kami menemukan komunitas kecil, teman-teman yang saling dukung. Ada yang cerita pengalaman serupa, ada yang sudah bahagia dengan pasangan. Tapi luka dari keluarga tak hilang. Aku sering mimpi buruk tentang ibu yang menggunduli aku. Rea selalu bangunkan aku, peluk hingga tenang. Suatu hari mereka akan paham, katanya optimis. Konflik semakin memuncak saat ibu menelepon, memohon aku pulang. Kami khawatir, nak. Kembali kami cari pengobatan terbaik. Aku tolak, tapi hatiku sakit. Rea dukung keputusanku, tapi aku lihat dia juga sedih. Suatu malam kami bertengkar kecil. Rea bilang aku terlalu keras pada keluarga. Mereka orang tua, Ari. Coba bicara lagi. Aku marah, merasa dia tak paham betapa dalam lukanya. Kami diam-diaman beberapa hari, rasanya dunia runtuh lagi. Akhirnya aku sadar. Aku hubungi ibu, janji bertemu di KM Netral. Rea antar aku, tapi tunggu di luar. Pertemuan itu tegang. Ibu menangis, cerita betapa malunya pada tetangga, betapa takut aku tersesat. Aku cerita pelan tentang Rea, tentang bagaimana dia buat aku bahagia. Bu, ini bukan pilihan. Ini aku yang sejati. Ibu diam lama, tapi tak langsung terima. Setelah pertemuan itu, hubungan dengan ibu renggang tapi tak putus total. Dia masih telepon sesekali, tanya kabar, tapi hindari topik Rea. Aku dan Rea semakin dekat, merencanakan masa depan kecil-kecilan, seperti liburan ke Bali. Tapi badai datang lagi. Seorang teman lama dari kampung melihat kami berdua mesra di mal, oto dan kirim ke grup keluarga. Ibu marah besar, datang ke Jakarta tanpa bilang. Dia muncul di depan apartemen Rea, menangis dan teriak di depan pintu. Ari, keluar. Kau bikin ibu malu mati. Rea buka pintu, coba tenangkan, tapi ibu tolak. Kau yang rusak anakku, katanya pada Rea. Aku keluar, lindungi Rea. Bu, cukup. Ini hidupku. Pertengkaran hebat terjadi di koridor apartemen. Tetangga mengintip, bisik-bisik. Ibu bilang aku durhaka, ancam tak akui lagi sebagai anak. Aku menangis, tapi tegas. Kalau ibu tak bisa terima aku apa adanya, mungkin memang begini. Ibu pulang dengan hati hancur. Aku jatuh sakit beberapa hari, demam tinggi. Rea rawat aku tanpa lelah, masak bubur, baca buku untukku. Di saat lemah itu aku sadar betapa dalam cintanya. Perlahan aku bangkit.
Aku mulai aktif di komunitas, ikut diskusi tentang hak LGBT di Indonesia yang masih sulit. Kami hadiri acara kecil di Jakarta, bertemu orang-orang yang berjuang sama. Ada yang cerita tentang pengusiran, kekerasan, tapi juga harapan. Suatu hari, adikku datang diam-diam, "Kak, ibu sering nangis sendirian." Dia bilang menyesal menggundulimu. Hatiku tersentuh. Aku ajak adik bertemu Rea, cerita bahwa Rea orang baik. Adik mulai paham, janji bantu bicara pada ibu. Tapi ada pengkhianatan kecil, seorang seteman di komunitas yang iri pada hubungan kami, sebarkan gosip bahwa Rea selingkuh. Aku sempat percaya, bertengkar hebat dengan Rea. "Kamu tak percaya aku?" tanya Rea, matanya pilu. Aku menyesal, tapi ego tinggi. Kami pisah sementara. Rasanya seperti kehilangan segalanya lagi. Di saat itu aku pulang ke rumah keluarga, cari ketenangan. Ibu terkejut, peluk aku erat. "Nak, makan ibu." Kami bicara panjang, aku cerita tentang Rea yang sebenarnya. Ibu diam, tapi mulai mendengar. Ibu tak paham, tapi ibu tak mau kehilangan anak. Itu awal perubahan. Perubahan ibu lambat tapi pasti. Dia mulai tanya tentang Rea, meski masih ragu. Aku cerita betapa Rea bantu aku bangkit setelah dihukuman di itu. Rambutku sudah panjang lagi, simbol kebebasan baru. Rea dan aku baikan setelah aku minta maaf. Gosip itu ternyata bohong dari orang yang tak bahagia sendiri. Kami semakin kuat, rencanakan hidup bersama. Tapi konflik besar datang saat ayah sakit parah. Aku pulang, rawat ayah di rumah sakit. Ibu lelah, akhirnya buka hati. "Bawa temanmu itu kemari," katanya pelan. Aku bawa Rea ke rumah sakit. Awalnya tegang, ayah diam saja. Tapi Rea bantu rawat, beli makanan, cerita ringan. Perlahan, ayah tersenyum kecil. "Terima kasih, Nak," katanya pada Rea. Setelah ayah sembuh, keluarga mulai terima Rea sebagai teman dekat. Tak langsung akui hubungan, tapi sudah kemajuan besar di keluarga konservatif seperti kami. Kami hadapi tantangan lain, diskriminasi di masyarakat. Saat jalan berdua, kadang ada pandangan sinis, bisik-bisik. Tapi kami saling pegang tangan lebih erat. Aku mulai tulis cerita tentang pengalamanku anonim dulu di blog. Banyak respons positif dari orang-orang serupa. Itu beri kekuatan. Suatu malam, ibu datang ke apartemen kami. Dia bawa masakan kesukaan, duduk bicara dengan Rea. "Makan ibu dulu. Ibu takut, tapi sekarang ibu lihat kau bahagia." Air mata jatuh, kami pelukan bertiga. Tapi ada pengkhianatan lagi, saudara jauh sebarkan foto kami ke grup keluarga besar, tuduh kami penyakit. Keluarga gaduh, ada yang boikot. Aku dan Rea hadapi bersama, dukung ibu yang bela kami. "Ini anakku, terima atau tidak," kata ibu tegas. Konflik memuncak saat ada acara keluarga besar, reuni di kampung. Kami diundang, tapi banyak yang menolak kehadiran Rea. Ibu bersikeras, "Kalau tak terima, jangan datang." Kami hadir, tegang sepanjang acara. Ada yang sindir, ada yang diam, tapi ibu perkenalkan Rea sebagai calon menantu meski tak resmi. Malam itu Om Besar marah, bilang ini aib. Pertengkaran hebat, hampir bubar acara. Aku dan Rea hampir pulang, tapi ibu pegang tanganku. "Tetap di sini, Nak. Ibu pilih kamu." Keesokan harinya, beberapa saudara minta maaf, mulai paham setelah ibu cerita panjang tentang penderitaanku. Kembali ke Jakarta, kami semakin bahagia. Aku dapat pekerjaan tetap, Rea promosi. Kami adopsi kucing, simbol keluarga kecil. Tapi luka lama muncul lagi saat aku lihat foto lama, kepala botak. Aku cerita pada Rea, dia peluk erat. Itu masa lalu. Sekarang kita punya masa depan. Kami ikut adopsi kecil, bantu anak muda yang ditolak keluarga. Pengalaman kami jadi inspirasi.
Ibu semakin dekat, sering datang, masak untuk kami. Ayah, meski pelan, mulai terima. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, aku merebut kembali segalanya. Keluarga tak lagi utuh seperti dulu, tapi lebih kuat dalam penerimaan. Ibu bilang, ibu salah dulu, nak. Makan hukuman itu. Kami rayakan ulang tahun hubungan kami di taman yang sama tempat pertama bertemu. Rea beri cincin sederhana, janji setia. Ibu hadir, tersenyum bangga. Di Indonesia yang masih penuh tantangan bagi kami, cinta ini jadi kekuatan. Aku tak lagi takut karena aku punya Rea, punya keluarga yang belajar mencinta tanpa syarat. Hidup tak sempurna, tapi penuh harapan. Aku merebut kembali harga diri, cinta, dan keluarga. Dari kehancuran botak itu, tumbuh kebebasan baru. Kini saat melihat cermin, aku tersenyum. Rambut panjang, hati penuh. Terima kasih pada perjuangan, pada cinta yang tak menyerah.